hujan ini. Om Sandi juga apa? Oke, sip. Gas. Kita tanyakan si Jalawi. Parpol Gas. TV. Gas. Atau tikungan extend. Nah, ini kita mau ke bawah, pasti yang tepat. Tikungannya kita lakukan. Oh, dipikir memang agak masuk akal. Tapi memang ini kesulitannya karena perbukitannya terlalu terjal. Bukan nggak bisa dilebarkan atau apa, motongnya susah. Nah, jadi kita lihat ini kebetulan ada rombongan polisi. Bisa dibayangin kan, mobil kecil aja butuh force seperti itu, apalagi mobil besar. Jadi memang butuh skill, pemahaman, pengalaman. Karena panjangnya bus itu dan tenaga bus, kalau kita pakai bus ya juga butuh truk. Nah, jadi butuh skill dan pengalaman kalau untuk lewat sini nggak sembarangan. Jadi mungkin bagi yang baru ya harus sedikit lebih sabar. Karena kalau kita dari arah Solo turun ke sini, dari tadi itu turun terus. Nah, beberapa kali terjadi kecelakaan di sini. Beberapa kali terjadi kecelakaan di sini. Ini analisa saya, karena yang dia beberapa kali sudah mengemudi di sini. Dari arah Solo turun karena menikmati jalan pakai gigi tinggi, tahan rem terus. Nah, sehingga ini titik terakhir lebih curam, ya secara psikologis nervous, gugup, ngandalkan remnya nggak berhenti. Nah, bingung, hilang konsentrasi. Nah, itu makanya terjadi beberapa kali kecelakaan yang terjadi di sini. Nah, diharapkan, dihimbau dari mulai atas masuk masih di wilayah Kabupaten Solo tadi, sebaiknya kalau kendaraan dengan muatan berat gunakan gigi rendah. Kalau bus ya juga begitu. Mungkin ada beberapa bus yang belum dilengkapi dengan brake retarder, terus dengan mungkin dimensi remnya juga yang masih agak kecil, ya selayaknya tahan, lebih sabar turun ke bawah. Karena kalau sudah di titik terakhir ini psikologis pasti kan takut kan, gugup. Nah, itu yang kadang-kadang makanya terjadi brake-nya, remnya fungsi kerjanya jadi menurun atau remnya panas. Ya bukan rem blong sih sebenarnya, cuma fungsi kerja remnya turun sehingga brake drum itu panas, brake lining-nya panas, sehingga daya cengkeramnya hilang. Nah, makanya dia suka loss di sini. Ayo kita lihat dari bawah. Assalamualaikum Om Anton dan juga Om Sani. Selamat datang di Ranah Minang. Siap. Mungkin buat Om Sani, kami nggak perlu lagi menanyakan tentang kalau Om Anton udah pertama kali ya? Ini baru pertama kali. Apa tanggapan Om Anton tentang Ranah Minang dulu? Wah, kalau Ranah Minang sejak dari ya memang masuk Sumatera ini, keluarga saya bilang Sumatera itu gede banget gitu. Karena kalau di Jawa kita biasanya lihat ya sejauh ini ya udahlah selesai gitu. Tapi kalau Sumatera itu rasanya jauh banget, nggak habis-habis. Dan perjalanan di sini dari kota A ke kota B berapa besok kita jalan
berangkat jam 4, sampainya nanti jam berapa, 10 jam gitu. Jadi pengalaman pertamanya ke Sumbar ini ya, sudah masalah ini dan melihat tanjakan yang kami bilang, orang bilang sini si tinjau lawi. Ya. Kalau diartikan ke bahasa Minang kayak meninjau laut ya, melihat laut Melihat ya. Om, laut. ya. Melihat Jadi laut. apa yang Om lihat dari tanjakan si tinjau lawi? Mungkin di daerah Jawa nggak pernah Ya, mungkin memang pernah ternyata lihat. nggak ada. Ada Saya ya? juga berpikir ya sampai seperti apa sih curamnya gitu kan. Tapi setelah ngeliat sini, wow, memang nggak ada di Jawa sirkuit yang seperti ini. Ini rata-rata youtuber-youtuber yang terkenal semua pernah singgah di sini Om. Jadi Ya. semakin menambah keterkenalan dari si tinjau lawi Ya, ini. Gitu, betul. ya. Dan selain dari apa, mungkin dari luar dunia bus nanti Om bisa menikmati masakan di Padang kan udah terkenal. Ya. Tapi yang khusus malam itu banyak lagi Om, nanti yang cemilan-cemilannya. Jangan lupa nanti kasih teh talu Om. Oh lah. Alah, Itu Medan. talu. Itu Medan. Kalau ke Pariaman nanti salah lawe Om. Salah lagu. Iya. Oke, terima kasih Om. untuk Oke, terima kasih, teman-teman. Dan untuk Om Sadi, Om, Siap. ini dalam rangka apa ya pulang kampung nih Om? Nggak ada pulang kampung sama Nanyo. Jadi Perpals Goes to Sumatera itu dibuat saya lah ya. Ya, saya bentar ya, saudara. Campur bahasa Indonesia sama Minang ya Om. Karena banyak penonton dari yang ini, jangan Minang dulu dong. Oh iya iya. Siap. Tahu lah, Jadi, Perpals TV ngerti lah. saya yang salah satu operator bus di Indonesia dan khususnya wilayah Sumatera. Kebetulan memang asalnya dari Sumatera, suku Minang, dan juga kebetulan lagi Sani mewakili operator di asosiasi baik itu di DPP Organda dan Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia. Ide ini dibikin pada saat kita akhir tahun lalu kita kan melihat tentu pandemik ini kolas tahun mah. Ya, Nah, ini ulang tahun. ya. Tuh jangan diucapkan panjang umur lah. Nah, Kalau bisa segera dihentikan. Nah, artinya kita kan harus bersiap nih dengan new normal, Ya. berdampingan dengan COVID. Ya. Kan itu yang kata Pak Presiden, kita harus pakat. Nah, dari situ kami punya niatan mengeksplor Sumatera yang pertama. Karena alhamdulillah tanah Andalas ini sudah ada tol walaupun baru sampai Palembang. Betul. Kan gitu. Kedua, silaturahmi sama PO-PO Legend. Ya, memang saya minta maaf belum semuanya satu-satu bisa kita datengin, baru beberapa. Dan itu bukan soal dipilih tapi ya karena waktu lah. Ya. Karena dari berangkat tanggal 15 sampai endingnya nanti kita di Medan, itu hitung-hitung harinya kurang lebih 20 hari. Itu awak perlu kerajo, lo kan Ya, dipecat itu lo dalam pagi dalam planning 20 hari perjalanan dari Jakarta ke Medan, Medan ya. sampai Medan. Jadi Perpals Goes to Sumatera ini kita dedikasikan untuk mengeksplor ini loh Sumatera. Kedua, dan ketemu sama teman-teman pengusaha kan ya saling menyemangati lah. Karena biasa itu, barangka ya kan. Ya. Jadi harapannya dengan kita datengin, ngobrol, ketemu, ya kita sharing, ada insya Allah nanti di Padang tanggal 24 Bapak Direktur Angkutan Jalan datang. Sekalian kita mau nengok terminal anak air. Insya Allah kan dalam waktu dekat kita di Sumbar ini, Padang ya, Kota Padang ada terminal tipe A yang baru dengan fasilitas pemerintah yang sudah lebih baik untuk mengakomodir kepentingan masyarakat Padang khususnya bertransportasi. Jadi itu Om, intinya kami mau silaturahmi datang. Nah, kebetulan sahabat saya ini Om Antoni, dia ada waktu dan dia juga tertarik mau ayo aku ikut pengen tahu Sumatera dari ya, jadi kami dari Jakarta ikut Palembang dulu ekspor tol Sumatera, terus kami balik ke Lampung ngobrol sama legend di Lampung, ini Gulmaran Jaya, Puspa Jaya, PHB, Armada Penantian sama Mas Arif Tistar dari itunya pariwisata. Morjo. Semarang ah? Enggak, Semarang di utara. Saya kemarin baru sampai di sana. Nah, Ngejar Om ini kemarin terus rupanya dia menghilang kan. Kayak di Putru kemarin itu. Terus keluar 4 akhirnya Tuhan mempertemukan kita juga di sini. Oh iya. Sukses buat Perpals TV. Terima kasih. Sukses buat Sumber Alam. Sumber Alam. Semoga bis Ranah Minang tetap jaya. Amin. Semua seluruh Indonesia. Amin. Dan
semoga perjalanan di Padang menyenangkan. Amin. Semoga Barat Terima kasih. bermanfaat. Dan pertanyaan terakhir, rencananya setelah ini gimana Pak? Dari Padang, kami di Padang main sama besok pagi main di Lubuadu di transport. Ya, Dari transport balik ke Padang, insya Allah sama MTN. MTN, Ya. karena ANS kita konfirmasi, tapi kayaknya berhalangan semua. Nggak ada yang bisa ditemui. Hari Rabu kami main di tanah air. ya. Terus hari tanggal 24 sore kami naik ke Padang Panjang, 25 full satu hari Padang Panjang, nginap di Bukit Tinggi, 26 pagi kami jos Pekanbaru. Oh, bukan baru Ya. ke Medan gitu ya. Ya, dari Pekanbaru tanggal 27, 28 pagi jos Medan. Tapi sampai tanggal 24 masih di Sumbar gitu ya? Ya, masih di Sumbar. Sampai tanggal 25 ya? 25 ya? Ya. 25 baru dites ya. Siap. Oke, karena Hujan-hujan. masih suka hujan ini, Om Sandi juga apa? Oke, sip. Gas. Kita tanyakan si Jalawe, Purple Gas. TV. Gas! Makasih. Oke, makasih sambutannya. Salam. Hujan-hujan. Bis jalan aja bis ya. Ya, sini Udah, Om Sani ya. di sini. Jalan Om Sani. Jalan. Tahu pada? Boleh. Bis jalan yuk, bis jalan.